Selamat datang ke program Perkongsian Firman-Mu sesi yang ke-6. Kami akan bersama anda pada jam 7.30 malam, mulai 23 hingga 29 Ogos 2020. Saya, Jillian Saek, akan memimpin di dalam Perkongsian Firman-Mu tahun 2020. Tema kita pada tahun ini adalah menghadapi ketakutan dengan penuh keberanian. Daripada ketakutan, kita bangkit dengan keberanian yang membawa kepada kehidupan yang lebih baik dan lebih dekat kepada Tuhan. Raja kita hampir datang, menghiburkan kekasihnya yang dulu tak ditebuskan di atas salibnya. Hampirlah, hampirlah, Raja kita datang, hampirlah, hampir datang, Raja hampirlah datang. Sudah cukup tanda zaman yang diberikan oleh Tuhan. Segera pun fajar tibalah oleh kuasa Tuhan. Hampirlah, hampirlah, Raja kita datang, hampirlah, hampir datang, Raja hampirlah datang. Dunia ini tiada aman, hanya harap pada Tuhan. Pada kedatangan Tuhan, kita diselamatkan. Hampirlah, hampirlah, Raja kita datang, hampirlah, hampir datang, Raja hampirlah datang. Dan dalam negeri yang baru, kekal kita serta Tuhan, bersukaria selalu, menyanyi pujian. Hampirlah, hampirlah, Raja kita datang, hampirlah, hampir datang, Raja hampirlah datang. Hampir datang, Raja hampirlah datang. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur dan terima kasih kerana Engkau sentiasa bersama dengan kami. Ampunilah segala dosa kami dan Engkau mimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu pada malam ini, dan serah doa ini dalam nama Yesus. Amin. Dalam renunganku, ku melihat sekeliling tanda-tanda tunjukkan kita akan pergi
Shalom, saudara-saudari dan para pendengar semua kita yang masih setia mendengar perkongsian sesi yang ke-6 pada malam ini. Bersama saya, Pastor Dalkan David, di dalam Suara Harapan melalui perkongsian firman, yaitu menghadapi ketakutan dengan keberanian. Topik ke-6 kita pada malam ini adalah jangan takut dan harus berani untuk menerima tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semalam kita telah pun mendengar perkongsian mengenai menghadapi kesukaran hidup. Dari kesukaran hidup inilah kita dapat merasakan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat dan semakin berakhir. Adalah penting bagi kita untuk mengetahui bilakah Tuhan Yesus kita akan kembali mengambil semua kita yang percaya kepadanya dan diangkat ke surga dan tinggal serta dengan Tuhan Yesus bersama dengan malaikat-malaikatnya untuk selama-lamanya, tanpa tangisan, kesengsaraan, dan juga kematian. Nah, alangkah baiknya untuk kita mendapat kehidupan yang sempurna, tanpa dosa dan kesukaran. Begitu juga adalah penting bagi kita untuk mengetahui tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Tiada rahasia tentang kedatangannya, dan ia telah pun disebut beberapa kali dalam Alkitab. Kenapa begitu pentingnya kedatangan Tuhan Yesus? Dan apakah tanda-tanda sebelum kedatangannya? Banyak orang mengatakan yang Tuhan Yesus akan datang tidak lama lagi. Apakah benar seperti yang dikatakan? Alkitab juga telah mengatakan yang Yesus akan kembali. Yohanes 14 ayat 2 hingga 3. Dalam rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika hal ini tidak benar, tidaklah kukatakan kepadamu, aku akan pergi menyediakan tempat untukmu. Jika aku pergi dan menyediakan tempat untukmu, aku akan pulang membawamu ke tempatku, supaya di tempat aku tiada berada di situ, juga kamu berada. Maka kita melihat itu adalah dikatakan oleh Yesus. Jika benar apa yang dikatakan oleh Alkitab, maka persoalannya di sini adalah bilakah Tuhan Yesus akan kembali dan apakah tanda-tanda kedatangannya? Kebanyakan daripada kita mempunyai suatu desakan, naluri untuk mengetahui masa depan. Kadangkala kita katakan kita betul, tetapi ramalan yang tepat adalah begitu sukar. Akan tetapi ada seseorang yang meramalkan dengan bukti yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Melalui firman-Nya dapat membawa kita ke masa depan. Dia adalah seorang yang handal di dalam penelikan ataupun melihat masa depan. Pada pelajaran ini, kita akan melihat apa yang dikatakannya mengenai kedatangannya yang kedua kali. Setelah Yesus meyakinkan pengikutnya bahwa dia akan datang kembali ke dunia kita untuk kali yang kedua. Dalam buku Matius 23 ayat 39. Dan apakah pertanyaan yang mereka ajukan kepadanya? Mereka mengatakan, katakanlah kepada kami. Kata mereka, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Matius 24 ayat yang ketiga. Yesus menjawabnya dengan jelas dan positif. Di dalam kitab Matius bab yang ke-24 dan kitab Lukas bab yang ke-21. Dia secara pribadi memberikan beberapa tanda atau bukti yang melaluinya kita dapat mengetahui bila saat kedatangannya. Penulis-penulis Alkitab yang lain membantu melengkapi keseluruhan gambaran, menjelaskan secara terperinci keadaan dunia sebelum kedatangan Yesus kembali. Sebagaimana yang kita lihat, ramalan-ramalan ini sedang dipenuhi depan mata kita. Hal ini menunjukkan bahwa kedatangan kembali Yesus ke bumi sudah dekat sekali. Mari kita lihat tanda-tanda dari ramalan Alkitab tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali adalah yang pertama di dalam buku 2 Petrus 3 ayat 3 hingga 4. Pertama kita melihat di sini adalah pengejek-pengejek akan timbul.
Di dalam ayat ini mengatakan, pertama kamu harus tahu bahwa para pencemuh akan muncul pada akhir zaman. Sambil berbuat sesuka hati, memuaskan nafsu mereka dan berkata, manakah kedatangannya yang dijanjikan itu? Nenek moyang kita sudah tiada, tapi segala-galanya berterusan seperti sejak alam mula diciptakan. Inilah saat di mana pengejek-pengejek akan mengejek kita. Yang percaya kepada Yesus dengan mempersendahkan kedatangan Yesus. Ini adalah karena Tuhan Yesus belum lagi kembali sejak kedatangannya yang pertama dulu. Di manakah pendirian kita apabila perkara seperti ini terjadi? Itu persoalan yang harus kita lihat. Yang kedua, dalam buku Matius 24 ayat 6 hingga yang ke-7, yaitu peperangan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu sebelum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit menentang bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Sejak zaman dahulu, peperangan memang sudah terjadi. Baik antara bangsa, suku, agama, dan juga kerajaan. Dari generasi ke generasi, selalu ditemukan peperangan yang memakan banyak korban jiwa. Namun puncaknya terjadi pada zaman sekarang, yaitu Perang Dunia yang pertama, kedua, dan sekarang orang tengah resah akan adanya peperangan dunia yang ketiga. Akibat adanya perang, manusia tidak lagi menjadi murid Kristus. Perkara yang ketiga, yaitu kelaparan ataupun kebeluran. Matius 24 ayat yang ke-7. Kelaparan dan kebeluran banyak terjadi di kebanyakan negara di seluruh dunia. Dan ini amat menyedihkan karena kebanyakan mereka ini mati akibat kebeluran atau tiada makan. Yang keempat, Matius 4 ayat yang ke-27. Matius 24 ayat ke-7 mengatakan kepada kita, yaitu gempa bumi. Mari kita lihat sejarah gempa bumi yang melibatkan angka kematian yang paling tinggi. Di Shenzhen, China, Januari 23 tahun 1556. Gempa bumi 8 skala Richter mengorbankan 830.000 orang nyawa. Dan gempa bumi yang kedua, Aleppo, Syria, Ogos 9 pada tahun 1138 mengorbankan 230 nyawa. Kita melihat perkara ini sentiasa terjadi di Sumatera, Indonesia, Desember 26 2004, mengorbankan 227.000 kematian. Dan kita melihat perkara ini seperti biasa, tetapi kita melihat angka kematian itu begitu banyak. Banyak manusia dan jiwa yang terkorban. Gempa bumi yang tragis menyebabkan angka kematian dan kehilangan nyawa yang tinggi. Begitu juga dengan kemusnahan harta benda yang bernilai berbilion-bilion dolar. Perkara yang kelima, dalam buku Matius 24 ayat ke-7, Lukas 21 ayat 11 dan ayat yang ke-31. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, dan akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Kita melihat pada saat ini, kita diserang oleh suatu virus yang dikenali sebagai COVID-19. Yang menyerang manusia. Dan inilah penyakit yang telah pun merebak di seluruh dunia. Di mana menyebabkan beratus ribu orang meninggal dunia. Dan berjuta-juta manusia telah dijangkiti virus ini. Perkara yang keenam,
yaitu dalam buku Daniel 12 ayat yang keempat. Pengetahuan akan bertambah. Perkara yang ketujuh, kita melihat dalam buku 2 Timotius 3 ayat 1 hingga yang ketiga, yaitu kemungkaran ataupun tidak menuruti perintah Tuhan. Begitu banyak. Yang ke-8, Mesaya dan juga nabi-nabi palsu akan muncul dalam Matius 24 ayat yang ke-24. Yang ke-9, yaitu ketakutan dan kecemasan. Di dalam buku Lukas 21 ayat 25 hingga yang ke-26. Dan perkara yang ke-10, yaitu Injil Matius 24 ayat yang ke-14. Di mana Injil Tuhan akan terus menjadi sumber utama kita dalam dunia yang penuh dengan dosa-dosa ini. Dan akan dikabarkan ke seluruh dunia dan kepada semua umat-umat manusia di dunia ini. Jelas sekali Yesus sendiri telah memberitahu semua kita tanda-tanda tentang kedatangannya yang kedua kali. Dan kebanyakannya telah pun terjadi. Dan hanya segelintir lagi yang belum terjadi. Kita juga telah mengetahui hal ini dan Yesus akan datang. Tetapi persoalannya adalah, bilakah Yesus akan kembali? Dalam buku Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Mari kita lihat ayat yang kedua. Dalam buku Matius 24 ayat 42. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita lihat ayat yang ketiga. Mengenai masa Yesus akan datang. Dalam buku Kisah Kerja Rasul 1 ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini berarti tidak seorang pun yang tahu tentang kedatangan Yesus. Tetapi Yesus telah menunjukkan kepada kita tanda-tanda kedatangannya. Cuma masanya kita belum tahu. Kita cuma tahu yang Yesus akan kembali ke dunia dan memberikan tanda mengenai kedatangannya. Tetapi kalau kita melihat perkara yang selebih daripada itu, maka kita harus bersedia karena Dia akan kembali. Dan kita harus bersiap sedia menyambut kedatangannya. Dalam buku Matius 24 ayat 33. Jika kamu melihat semua ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Dan sekali lagi Alkitab mengatakan dalam buku Lukas 21 ayat 8. Apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara dan saudari sekalian, sebenarnya masa kita sudah pun singkat. Kita tidak tahu bilakah perkara ini akan terjadi. Dan persoalannya, adakah kita juga akan tergolong dalam senarai orang-orang yang selamat, yang percayakan Tuhan, Yesus, ataupun tidak. Soalan tentang adakah kita akan selamat atau tidak di waktu Yesus datang untuk kali yang kedua ke dunia ini terpulang kepada hakim besar kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus di waktu hari penghakiman. Itulah sebabnya Allah memberikan kesempatan untuk mempendengarkan perkabaran luar biasa ini. Karena perkabaran luar biasa ini adalah supaya kita dapat mengenali tanda-tanda zaman. Perkabaran yang kedua yang harus kita ketahui di sini adalah untuk kita bersedia menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara dan saudari sekalian, sungguh menakutkan segala bukti-bukti yang telah ditunjukkan oleh Alkitab kepada kita tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ini. Sekali lagi saya ingin ajukan soalan kepada semua kita di sini. Adakah Anda semua bersedia untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kita nanti? Kalau iya, tetapkan imanmu terhadapnya. Tetapi sekiranya Anda belum bersedia lagi, marilah kita sama-sama bersedia dan jangan takut. Ataupun kita harus memberanikan diri kita
untuk menerima Yesus Kristus atau lebih dikenali sebagai Sang Penebus ataupun Sang Juru Selamat kita manusia dari dosa dan kematian. Dan pada malam besok adalah malam terakhir untuk sesi perkongsian firman kita, dan kita akan menyelami dengan lebih mendalam tentang Sang Penebus dan juga Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Selamat malam, dan kita akan bertemu kembali pada malam besok di waktu yang sama dan di saluran yang sama. Semoga Tuhan memberkati semua kita. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita semua berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kuduskanlah nama Tuhan, karena Tuhan telah pun memberikan kami peluang dalam hidup kami di dunia ini untuk menghadapi segala kesukaran hidup. Dan seterusnya Tuhan,
memberikan kami persiapan untuk mengetahui tentang kedatangan ataupun tanda-tanda kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan begitu juga Tuhan, Engkau adalah saksi kepada semua kami yang memberikan kami semua maklumat-maklumat tentang kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan pada malam ini kami berdoa kepada semua kami agar Tuhan melimpahi mereka dengan Roh Kudus Tuhan, dengan pengertian dan juga rencana Tuhan yang ingin menyelamatkan semua kami. Dan itu adalah tanda-tandanya untuk kami bersiap sedia untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami mengucapkan terima kasih di atas firman tersebut, karena firman itu memberikan kami kekuatan untuk mempersiapkan diri kami dalam dunia yang berdosa ini. Begitu juga Tuhan, ampunilah segala dosa kami, agar kami sentiasa dalam perhatian Tuhan dan juga selamat dalam jagaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua ini kami mohon dalam nama Kristus jadi penebus semua kami. Amin. Terima kasih kerana telah bersama kami. Semoga perkongsian kali ini memberi banyak pengertian dan pedoman kepada kita agar kita tidak takut dan harus berani untuk beralih arah kepada Tuhan. Sesiapa yang ingin membuat permohonan doa atau ingin mendapatkan buku pengharapan hari esok, Hope Beyond Tomorrow ini, sila berikan komen anda dalam ruangan di bawah. Sekian, terima kasih. Shalom dan semoga Tuhan memberkati.